Pak, saya kan cuma disuruh. Kata disuruh ini rejim peraturan tidak ada yang bisa bela dia. Dia siap perintah saja gitu. Pasti dia ditahan dan biasa lebih tinggi hukumannya daripada bosnya. Secara aturan itu semua sudah ada dalam undang-undang kebudayaan itu. Bung Agus, yang seorang profesi dosen dengan seorang pengacara, boleh kita angkat sedikit histori dari Bung Agus punya awal mula menjadi seorang pengacara. Ya, saya lebih ke pegiat ini, pekerja sosial. Ya, kebetulan juga pengacara. Ya. Ya, itu dimulai dari tahun 92. Tahun 92. Tahun 92 itu saya masuk di kelompok studi di kampus, di mana dulu saya sempat mimpin pers mahasiswa. Pers mahasiswa. Saya kebetulan presidium untuk wilayah Sulawesi, itu tergabung di Perhimpunan Penerbit Pers Mahasiswa Indonesia PPMI. Ya. Nah, salah satu yang sekarang kalau tidak salah masih menjabat atau sudah enggak, itu waktu itu kita punya sekjen itu Romi Fibri, redaktur koran Tempo. Oke. Ya. Nah, dari situ saya dengan kelompok studi banyak menemukan hal-hal yang sifatnya satu pandangan terhadap ketidakadilan sosial dalam pengetahuan literatur yang ada di kampus dengan pengalaman kelompok studi kami sendiri dengan pers mahasiswa. Kalau dikenal skala macam jurnalis investigasi itu banyak kita angkat, terutama pada saat itu saya kan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sadulako. Waktu itu kan kampus Universitas Sadulako mengalami satu konflik soal kampus yang berada pada lahan masyarakat yang disinyalir pada saat itu, era itu zaman Orde Baru ya, itu tanah rakyat itu masyarakat, terutama masyarakat Tondo, kompensasinya sama sekali tidak ada. Jadi kita waktu itu hari dilema antara kuliah bela kampus dengan kedua bela masyarakat yang tanahnya tempat kita kuliah kampus tidak ganti ruginya tidak maksimal. Nah seperti begitu, dari situlah mulai mengkaji, melakukan advokasi dan kampanye. Jadi fokusnya dari awal seperti itu, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Anda, apa pentingnya pendidikan hukum masyarakat bagi masyarakat umum, dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada sistem hukum kita? Sebenarnya kalau dalam teori besarnya, sistem sosial itu kan sebenarnya ikatan yang paling menonjol itu adalah ikatan hukum. Ikatan hukum. Cuma banyak yang menganggap hukum itu terpisah dengan dunia sistem sosial. Dulu di tahun-tahun 50-an, Fakultas Hukum itu kurikulumnya ada di Fakultas Humaniora. Nah, makanya dulu ada orang kalau mau ambil lawyer, pengacara kayak saya, dia harus sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah khusus tentang kepengacaraan itu magister. Kalau untuk notaris ada sekolah kenotariatan. Tapi di era Orde Baru dia menjadi berdiri sendiri, sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dulu ada Fakultas Administrasi, via Fakultas Ilmu Administrasi. Tapi di beberapa universitas dileburkan NKK-BKK itu ya. Kepmen nomor 57 tahun 85 itu, di mana kurikulum itu disejajarkan ilmu-ilmu sosial, konsentrasinya ilmu hukum, ilmu fisik, ilmu ekonomi. Nah, hukum ini seperti itu di kurikulum universitas. Nah, dalam masyarakat jauh sebelum ada kampus, memang yang berlaku adalah sistem hukum sosial. Sistem sosial. Ya, sistem hukum sosial. Seperti kalau dalam beberapa pendekatan teori sosial kayak teorinya Weber, teorinya Durkheim,
teorinya Gramsci. Yang mengikat orang itu kan budaya. Oke, Budaya itu kan sebenarnya adalah institusi sosial yang ada kekerabatan ikatannya hukum. Mulai dari keluarga, anak, istri, ya kan, cara dia bertani, terus kemudian mengembala, terus kemudian dia bersosialisasi masyarakat, ada keteraturan yang mereka sepakati. Itu pada saat itu disebut, kalau zaman hukum modern sekarang, hukum adat, hukum kebiasaan. Makanya dalam dunia hukum itu ada dua mainstream besar, Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental. Eropa kontinental itu ya Eropa, karena kita dijajah Belanda, Oh, nah, gitu. kita bermazhab kepada Eropa kontinental. Kalau Nah, yang satunya? salah satunya adalah Indonesia ini dengan Belanda. Kita kan baru kemarin KUHP kita dibuat selama hampir setengah abad kan. Setengah abad, Masih ya masih pakai hukum Belanda dalam bahasa Indonesia. KUHP itu kan kalau dalam bahasa Belandanya Van Boek Strafrecht. Kumpulan kitab hukum pidana, straf bahasa Belanda, straf saya hukum. Ya. Nah, kalau Malaysia mereka itu Anglo karena mereka dijajah oleh Inggris, Singapura, Commonwealth, Persemakmuran. Makanya kalau lihat di peradilannya tuh hakimnya pakai wig gitu kan. Nah, ya kan, kalau kita tidak. Nah, perlakuan terhadap sistem mazhab ini kepada negara bekas jajahan, kalau di Anglo dia itu tidak mengandalkan kepada jenis hukum bersifat murni peraturan. Oke. Misalnya orang Sabah sama orang Sarawak itu kedudukan hukumnya adalah berbeda perlakuannya terhadap kedudukan hukum negara, karena mereka berangkat dengan kebiasaan adatnya orang Sabah, Melayu Sabah, Dayak Sabah, ya kan, itu otonomi mereka. Ya. Ya kan, sama dengan di Sarawak. Kalau Indonesia tidak. Indonesia itu harus hukumnya itu Republik Indonesia, ya kan, sumber dari segala sumber hukum Pancasila yang mana dijewantahkan dalam Undang-Undang 45. Dari Pancasila itu filosofinya, tapi dalam Undang-Undang 45 hukum itu jadi tertulis. Hukum itu tertulis. Nah, ketika dia tertulis maka dia disebut peraturan. Misalnya kan dilarang buang sampah di sini. Kalau dalam kebudayaan orang modern, dalam masyarakat sistem sosial, dia sudah tahu tidak mungkin buang sampah sembarangan. Terus kenapa harus dibuat lagi tulisan dilarang buang sampah? Sekarang hukum sebagai subjek bagi masyarakat modern jelas, saya tidak mau buang sampah sembarangan. Karena kenapa? Sistem hukum kami, misalnya orang Malaysia, orang Singapura, ya ngapain lagi saya harus ada aturan tertulis jangan buang sampah di sini. Nah gitu dia sebagai subjek. Kalau di Indonesia dia jadi objek. Sampah itu objek hukum, bahwa harus dibuat aturannya jangan buang sampah Sembarangan. Padahal orang sudah tahu jangan buang sampah di situ. Ya kan? Ya. Misalnya kan, taruh kamar WC, kamar laki-laki, perempuan. Kalau begitu ditambah, kecuali terpaksa. Buru-buru mau buang air atau kecuali terpaksa buru-buru buang sampah. Jadi ketika hukum kita peraturan itu bentuknya menjadi objek hukum, peraturan menjadi objek hukum, maka keadilan sangat sulit kita mau raih untuk menjadi sistem hukum yang konkret. Sistem hukum yang konkret. Saya lebih kepada hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Nah, Sacipto itu salah satu guru besar di Universitas Diponegoro. Dia mengatakan seperti begitu. Hukum itu adalah yang mengalir pada masyarakat, bukan yang ada pada peraturan. Ya, karena masyarakat kita masih ada yang namanya keberagaman budaya ini, Bhinneka Tunggal Ika, masih menghargai namanya musyawarah mufakat, ya kan? Terus kemudian pengambilan keputusannya begitu, terus kemudian bersosialisasi rukun tetangga, ada RT RW. Kalau misalnya orang macam kalau kita di Palu, RT RW kebiasaan orang di Kampung Lere dengan tempat saya misalnya di
Poboya berbeda, ya kan? Apa bikin perbedaan itu, Bung? Perbedaannya karena budaya itu tadi. Karena budaya. Iya, menempatkan hukum itu tadi, ya kan? Karena orang budaya, hukum itu tidak perlu ditulis. Hukum tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis, karena kalau ditulis dia jadi peraturan. Iya kan? Masuk akal ya. Nah, bayangkan kita punya DPR, ada berapa provinsi? 33 provinsi. Ada 500 sekian DPRD kabupaten kota. Bayangkan, kalau disusun dia punya kertas perda-perda itu peraturan daerah, sudah bisa ke bulan kita, Pak. Pertanyaannya peraturan perda, kan namanya peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati. Tiada disebut itu hukumnya bupati, hukumnya DPR. Oh iya, betul. Itu dia, karena hukum dia jadikan objek. Oke. Kalau misalnya saya pengacara kan, oh, Bapak punya klien melanggar hukum. Saya bilang hukumnya mana, Pak? Itu tanahnya dia sembarang begini-begini. Coba saya lihat, oh itu peraturan. Siapa yang bisa memutuskan hukum itu adalah kepastiannya final adalah hakim, Ya, pengadilan. Karena bentuk negara kita kan republik res politika kan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Oke, Bung Agus, setelah sebentar ya. Saya coba mau beralih ke Bapak yang satu dulu, ke Bung Udin. Saya mau kenalkan kembali. Mungkin sedikit Bung Udin ingin perkenalkan sedikit profesi tentang bergelut di dunia DKR. Ya, boleh diceritakan visi misinya DKR itu bagaimana, Bung Udin? Supaya teman-teman masyarakat OTT Podcast di Kota Palu bisa tahu. Silakan Bung Udin. Ya, terima kasih. Jadi ini bicara persoalan wadah ya, organisasi kesenian yang memang dalam hal ini sebenarnya ini sudah tidak lazim lagi ya, dari berbagai dimensi keorganisasian itu ya banyak macamnya. Oke. Ya, karena ini juga memang diakibatkan semrautnya tatanan birokrasi kita dalam hal kepedulian terhadap organisasi-organisasi kesenian yang ada di Republik ini. Namun demikian, kita juga tidak bisa mengesampingkan yang sudah memang menjadi suatu tadi masalah aturan ya, sudah baik yang sudah baku maupun yang memang yang masih bersifat bebas ya. Tapi namun demikian, manakala hal itu tidak dipayungi oleh satu badan organisasi, maka banyak para pelaku-pelaku yang memang orientasi kekaryaannya itu nanti mau berpijak kemana, mau ketergantungan kemana. Sementara di pihak pemerintah itu kan mereka ini kan hanya sebatas fasilitator, sebagai mediator, ya, bukan sebagai eksekutor. Ya. Yang menjadi eksekutor itu adalah organisasi-organisasi yang memayungi para pelaku-pelaku kesenian yang ada di bawah. Nah, tatkala hal ini seluruh lembaga-lembaga kesenian yang ada, lalu kemudian orientasinya itu ada yang berseberangan dengan aspirasi para pelaku seni, nah maka inilah perlu kita pikirkan bersama. Ya. Di Sulawesi Tengah ini sudah ada Dewan Kesenian Sulawesi Tengah, kemudian ada di bawahnya Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Lalu ada lembaga-lembaga, ada organisasi-organisasi yang mereka payungi. Nah ini sekian banyak. Tapi khusus untuk bicara persoalan kekaryaan, ini yang belum ada yang mewadahi ini. Oh iya. Kita maunya ada spesifikasi, ada spesifik yang memang khusus berpikir orientasi untuk kesejahteraan. Ya. Iya, jadi karya yang kita harus pikir. Karya. Iya, bukan secara umum yang bersifat hanya sekedar event begitu. Ya, lalu kemudian di sana event ini kita tidak memastikan mana yang kita harus tuju yang sesungguhnya. Apakah organisasinya yang kita harus kesejahterakan, apakah pelakunya? Tentu yang kita orientasikan khusus DKR ini adalah ide gagasan ini
adalah para pelakunya. Para pelaku. Nah, olehnya itu DKR ini sebenarnya Dewan Kesenian Rakyat ini yaitu mula-mulanya hanya diskusi-diskusi biasa dengan Bung Agus, dengan beberapa seniman, bahwa karena ini bagian juga dari masyarakat ya yang perlu diadvokasi ya, perlu diberi perlindungan, hak-haknya juga harus diangkat ya, diperjuangkan. Maka inilah tujuannya DKR kita bentuk ya, karena kalau kita lihat dari tatanan aturan-aturan yang dilakukan oleh Dewan Kesenian yang sudah ada itu memang masih bersifat perjuangan juga untuk mengurus legalitas formalnya ya. Pusat sendiri itu juga masih mencari format seperti apa Dewan Kesenian yang sebenarnya yang bisa untuk memuat semua cabang-cabang kesenian yang ada di bawah itu. Walaupun sebenarnya secara aturan itu semua sudah ada dalam Undang-Undang Kebudayaan itu, ya, tahun 2017 itu. Nah, di situ sudah banyak item-item yang memang harus dijalankan di masing-masing wilayah daerah. Nah, peran Dewan Kesenian ini yaitu memperjuangkan hak-hak para pelaku seniman ini dalam rangka ya meningkatkan kesejahteraan. Misalnya seorang TB perupa, misalnya dia punya wadah, lalu dia mau pameran, tidak ada dana. Dia mau melakukan workshop, tidak ada dana. Maka DKR ini yang membackup itu. Tidak secara langsung kayak Tameng. Ya, kita DKR yang mencarikan funding, dana supaya ini bisa jalan. Ya, karena kalau dia langsung ke Dewan Kesenian misalnya atau pemerintah berurusan dengan pemerintah, itu kan banyak proposal yang masuk di situ ya, sehingga terkadang-kadang itu hanya bersifat temporer saja, skala prioritas. Wah ya sudah, karena tahun ini sekian sesuai dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi kalau kita bebas ya, bisa melalui dana-dana CSR, bisa melalui swasta yang lain, bisa bermitra dengan perbankan apa dan lain sebagainya untuk memberi bantuan atau subsidi kepada orang-orang yang kita memang yang kita ingin dukung, tentu sesuai dengan persyaratan ya yang dikeluarkan oleh Dewan Kesenian Rakyat. Itu bedanya di situ. Nah, kalau yang lain memang semata-mata berbicara dengan pemerintah. Kalaupun ada yang lain itu hanya bersifat pelengkap saja, misalnya ada sponsor apa dan lain sebagainya, dan itu jarang terjadi ya seperti itu. Nah, kita mau lebih spesifik ke arah itu. Nah, banyak pertanyaan kenapa mesti pakai dewan begitu. Saya bilang apa salahnya? Dewan itu hanya merupakan bagan ya dalam bentuk struktur yang membidani semua rangkaian secara berjenjang struktur yang ada di bawahnya. Jadi tidak apa-apa. Dewan Perwakilan Rakyat juga ada, saya bilang. Dewan Perwakilan Kesenian juga ada. Kemudian Dewan Kesenian ini kan bisa berbagai macam nama, ya kan? Nah, tapi bukan itu substansinya yang kita ini sebagai objek pemajuan kebudayaannya. Yang seperti apa, itu yang kita fokus. Jadi ada nanti struktur itu memang karena kita juga memang berbeda strukturnya. Kalau mereka memang secara kelembagaan itu memang strukturnya secara umum. Kalau kita memang secara spesifik sistem presidium. Jadi di sini ada spesifikasi. Jadi semacam orang-orang yang memang punya keahlian yang kita dudukan. Misalnya seni rupa yang punya keahlian, agar teman-teman tidak masuk dia memasukkan suatu misi programnya itu tidak salah ruang ya. Jadi ada kriteria yang nanti dikeluarkan memenuhi syarat apa tidak untuk dibantu ya seperti itu. Nah, bantuan ini mereka sendiri yang
membuat itu. Jadi bukan DKR yang membuat progres program kegiatan itu. Mereka yang kita percayakan 100%. Berarti para seniman-seniman ini mereka yang berperan langsung di lapangan. Iya, perannya di situ. Karena karyanya sama mereka. Karyanya sama mereka. Oh, iya. Hasil dari jualan mereka, ya kan, dari apa istilahnya itu mereka sendiri yang mengambil itu. Entah nanti bagaimana kalau dia mengatasnamakan organisasi, ya dia sejahterakanlah anggotanya di situ yang ada. Kemudian dia melakukanlah pembinaan. Jadi lambat laun nanti ini kalau mereka ini sudah matang, nah nanti kan pada akhirnya dia menciptakan lapangan kerja, dia membuka pelatihan-pelatihan apa dan sebagainya. Pada akhirnya nanti mereka bisa mandiri. Nah sekarang kan agak kesulitan kita Dan menggampangkan gitu. ya, agak kesulitan kita karena memang banyak yang mau diakomodir pemerintah. Ya kalau saya mau lihat ini, kemudian memang banyak juga seniman-seniman yang ingin berkarya, tapi kebanyakan terkendala di budgetingnya mereka, Ya. kayak gitu. Dan ini fungsi gunanya DKR ini untuk menjadi tameng, ya, bagi para seniman-seniman yang ingin mengupgrade seniman mereka. Itu gunanya DKR ya. Iya. Oke. Jadi tugas pemerintah dalam hal ini memang cukup memfasilitasi yang namanya paling utama itu infrastruktur. Ya, seperti gedung pameran, ya gedung pertunjukan, yang bukan hanya sekedar dibangun, tapi ini juga yang representatif, yang memang memenuhi standar, ya, dalam hal menampilkan suatu karya begitu, ya, bukan hanya gedung itu dibuat multifungsi begitu kan, di situ bisa pesta, nggak bisa begitu, ya. Nah ini juga tantangan buat kita, masukan juga buat pemerintah bahwa membangun suatu infrastruktur tidak boleh asal-asalan, ya, sehingga ketika menampilkan sesuatu memang membuahkan suatu pesan dan kesan bagi masyarakat, sama dengan audiovisual itu, perfilman itu, apa dan sebagainya. Oke. Tapi orientasinya tetap kita fokus untuk dalam penguatan nilai-nilai budaya lokal, ya, misalnya bidang seni rupa, ya, boleh seorang Pepi dengan aliran apapun, ya kan, mau mengambil unsur-unsur kebudayaan politik, sosial politik, budaya, silakan saja. Nah ini sebagai bagian dari informasi buat masyarakat bahwa ada karya inovasi yang memang betul-betul, nah misalnya abstrak ini kan kenapa dia hadir di tengah-tengah masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat diberi juga kebebasan untuk menilai dia mau bawa kemana alur pikirannya ketika dia melihat suatu lukisan abstrak, terserah dia mau bawa kemana alur pikirannya, sehingga apa yang dia rasakan ketika dia melihat objek itu bisa linear, ya, bisa nyambung. Oke. Jadi ketika abstrak itu dia nyatakan di situ ada anjing gila, maka itulah linearnya itu, Bang. Beda dengan realis. Kalau dia melihat pohon kelapa, ya pohon kelapa. Oh gitu. Gitu. Nyata dia. Ya. Surrealis sedikit berangkat dari realis. Tapi dasarnya, basicnya semua dari realis. Avandi. Itu semuanya harus matang dulu di realis. Jadi tidak semata-mata langsung ada loncatan. Gitu. Nah ini kadang-kadang adik-adik kita kalau sudah berkarya 1-2 karya sudah merasa bahwa dia memiliki, tapi memang kita hargai sebagai karya seni. Tapi dalam hal perjalanan untuk berkarya, bermitra apa dan sebagainya, itu ya kita bertanya dulu apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah dikaryakan, sudah berapa prestasinya, apa dan sebagainya. Nah kalau tidak seperti itu, wah, bisa pakai mereka. Bisa pakai mereka. Iya. Nah ini juga tujuan utama kita, bagaimana mesejahterakan sehingga seniman ada yang matang. Tapi pertanyaannya, seniman mana yang sudah matang di daerah kita ini? Gitu ya. Itu dan pertanyaan. itu kasihan untuk menjadikan saja sebuah penghargaan, membangun mereka punya museum misalnya, Masudin Masuda, ya kan, misalnya seperti itu, Bang Tanwir misalnya, karyanya tersimpan, tercecer begitu saja tanpa ada kepedulian pemerintah. Siapa yang mau mengurusi itu? Ya biasanya yang peduli ya organisasi itu sendiri dan para pelakunya. Nah
pelaku-pelaku ini kadang-kadang alergi dia berhubungan dengan pemerintah. Begitu. Banyak para pelaku itu. Nah, hanya orang-orang yang organisator saja yang punya kepedulian, yang punya niat untuk memajukan kebudayaan daerah itu yang memang bisa berjalan. Gitu. Nah, kita harapkan ke depan ini mudah-mudahan saja dengan adanya kehadiran Bung Agus, kami juga berterima kasih sekali karena inspirasi dari beliau lah ini sehingga lahir dan alhamdulillah sudah dideklarasikan kemarin yang dihadiri oleh wali kota dan Rocky Gerung sebagai akal sehat begitu. Rocky Gerung sampai di iya. Karena di situ akan kita juga masa itu dilaksanakan dialog nasional begitu yang dihadiri mahasiswa, para NGO, para pejuang-pejuang rakyat yang tertindas, apa dan sebagainya. Itu sangat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan ya bagaimana pola pikir kita ini ada perubahan-perubahan yang didasari oleh etik ya secara berperi kemanusiaan begitu dalam hal orientasi pemberdayaan ekonomi. Ya saya kira itu barangkali dan hal lain lebih baik ini harus dikejar sebenarnya ilmunya ini. Siap. Bung Agus ini karena banyak hal baik pengalaman dan terbangnya juga ya terhadap hukum ini itu sudah banyak malang melintang beliau ini hadapi. Oke, terima kasih banyak Bung Agus. Bung Udin ya sudah menjelaskan secara detail rincian visi misi DKR itu apa ya untuk para seniman di Kota Palu terkhususnya ya. Dan juga sebelum kita beralih langsung ke Bung Agusnya, saya coba untuk sedikit mau mengetahui teman kita yang satunya ini yang punya topi apa ya, bajak laut ini. Oke, saya coba saya coba untuk minta sedikit perkenalan diri untuk teman-teman OTT Podcast. Sekarang berprofesi apa teman kita ini? Silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Febrian Budi. Profesi saya seniman, khususnya pelukis. Ya. Yang mempunyai ciri khas manusia kardus. Apa? Lukisan manusia kardus. Lukisan manusia kardus. Ya. Itu salah satu ciri khas pertama dan satu-satunya di dunia. Dan itu sudah ada hak patennya. Hak ciptanya sudah ada. Oh begitu. Iya. Bergelut di sudah berapa lama? Dari 2007 itu lukisan manusia kardus itu saya ciptakan. Sudah di mana semua? Untuk pameran selain nasional Jakarta. Nasional Jakarta ya, sudah ya. Bandung, oke. Kupang, Makassar, Balikpapan, bahkan apa lagi Manado. Dan internasional seperti Jepang dan Korea. Oke, Febri, ini saya masih awam ya. Saya masih kurang paham sekali apa itu arti makna dari manusia kardus. Boleh. Lukisan manusia kardus ini punya filosofi. Iya. Kardus itu kan selain digunakan untuk melindungi barang, dia juga memberikan nilai kepada barang yang dikemas. Ibaratnya membeli suatu barang tanpa kardus itu akan nilainya akan berkurang dan barang yang dijual itu tidak terlindungi. Itu gunanya kardus. Oh, itu gunanya kardus. Makanya itu sampai entes cantumkan atau ikonnya dari manusia kardus. Iya, itu manusia kardus. Seperti itu filosofi. Itu filosofinya. Iya. Selama mengikuti event-event itu sampai di Jakarta, sampai beberapa daerah sudah pernah dapat juara berapa? Itu bukan lomba ya. Bukan lomba ya? Lebih ke nilai historis dari saya berproses. Berkaryanya itu. Iya, dari segitunya. Itu nilainya. Iya. Dari sebuah lukisan. Yang membiayai kesana itu bagaimana? Biasa galeri. Galeri. Maksudnya itu?
galeri yang yang biayai untuk packing karyanya, untuk senimannya datang. Seperti itulah Anda punya profesi sekarang ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bung Febri ya sudah sedikit menjelaskan apa itu lukisan manusia kardus. Oke guys, kita langsung beralih ke Bung Agus lagi ya. Nah, Bung Agus, saya ingin tanya nih. Saya coba mungkin agak flashback ya, sedikit seperti pertanyaan satu ini ya. Saat Anda bagaimana Anda melihat peran pengacara dalam masyarakat saat ini dibanding dengan pandangan Anda ketika baru memulai karir? Peran pengacara itu sebenarnya hadir sejak Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama? Ya, satu kekuatan militer pada saat itu yang saling bertemu untuk sepakat melakukan perjanjian perang itu adalah negara-negara di mana sistem hukumnya itu sudah mulai terbentuk. Nah, jadi kalau ada kurikulum mahasiswa hukum itu biasa kalau untuk jurusan hukum internasional mereka mempelajari itu yang namanya hukum humaniter. Oke. Misalnya standar-standar orang kalau penghargaan pada prajurit kalau perang, misalnya kalau bagi penerjun payung itu jangan langsung ditembak, tapi tunggu dulu dia turun, diamankan dia punya dilipat parasutnya. Dia pada posisi sudah siap, ada kode dia bahwa meletus dia akan siap untuk bertempur. Nah, awal-awal aturan-aturan internasional itu sudah ada pada negara-negara yang sistem hukumnya pada saat itu kalau kita kategorikan sudah maju. Sudah maju ya. Nah, pengacara tentunya bagian daripada situ. Karena kalau sistem hukum sudah ada berarti peradilannya pasti sudah terbentuk. Nah, cuma kadang karena kita adalah negara bekas dijajah, maka ciri daripada pengacara-pengacara kita ini kadang kalau saya sampai hari ini mengatakan belum memenuhi syarat sebagai pengacara yang memiliki bentuk wujud public defender, pembela orang banyak ya, lebih kepada penanganan kasus. Karena undang-undang juga, undang-undang advokat itu hanya mengatur tentang keprofesian kami, tapi sebenarnya dia lebih mulia ketika misalnya undang-undang advokat itu kedudukannya misalnya macam saya itu adalah bagaimana penegakan hukum itu bukan di pengadilannya, tapi bagaimana menjawab persoalan-persoalan hukum itu ada di tengah masyarakat, termasuk apa yang mereka lakukan pemerintah sekarang, terutama di instansi yudikatif, misalnya penyuluhan hukum. Kalau saya sebenarnya ya itu tadi mengantisipasi supaya tidak perlu penyuluhan hukum. Ya pengacara itu sebenarnya adalah bagian daripada yang saya maksudkan tadi, bahwa maksimalkan kedudukan pengacara itu di tengah masyarakat. Maka saya biasa orang bilang advokat rakyat. Memang saya lebih kepada penanganan langsung yang ada di tengah masyarakat. Tidak harus langsung ke pengadilan, kalau bisa dimediasi. Karena terlalu mahal biaya untuk ke pengadilan. Terlalu mahal orang, dan ada orang masih takut, tapi masyarakat di desa kan takut dia harus ke pengadilan. Kalau sudah dipanggil itu yang polisi, terjadi di lapang. itu yang terjadi. Nah, saya pingin bahwa ada beberapa teman-teman pengacara, kami itu berhimpun dalam namanya organisasi Serikat Pekerja Hukum Progresif. Nah, itu organisasi daripada profesi advokat yang tidak juga harus advokat, ada paralegal. Ya, sama kalau di kedokteran itu ada paramedis, suster, dia tidak dokter, tapi dia paramedis, dia juga bisa mengobati, paralegal begitu. Sehingga apa yang ada dalam masyarakat mampu terantisipasi lah kalau terjadi gejolak yang sifatnya akan mengarah kepada penegakan peraturan di peradilan kita, di pengadilan. Gitu dia. Misalnya terutama hukum waris. Hukum waris itu sebenarnya pakai hukum adat saja dengan hukum agama, kan sudah jelas tuh. Tapi karena biasa menjadi problem sebagai sebuah kasus, ya maaf kata, saya sebut pengacara sebagai
kedudukan kode etik dengan profesinya dia. Tapi ada oknum ya, wah ini mantap ini, apalagi objeknya ini mahal nih warisannya. Ya, 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 Ya kan? ya, ya. Nah, sama Ya, sama ya. kalau dokter, maaf kata, saya tidak menguntungkan oknumnya. Oh ini, makanya spesialis mata, spesialis kanker, spesialis. Jadi semakin seram itu penyakit, semakin tertarik orang di dunia profesinya untuk sampai mahal sekolahnya kan. Kalau mau ambil, dia sudah dokter, tapi mau ambil spesialis saraf, spesialis apa gitu. Dan itu dan pekerjaan orang yang potensi seperti begitu iklimnya, dia tidak day to day atau tiap bulan. Mungkin orang penyakit kanker atau stadium apa yang aneh penyakitnya, paling dalam 1 tahun 35 pasien dia dapat. Tetapi sama dengan dokter umum yang bekerja setiap hari, kalau mendapat hanya benefit ya. Oh, iya, iya. Sama dengan pengacara. Begitu. Kalau saya lihat kasus itu adalah benefitnya by cost impact kepada saya seperti apa. Oke, Bang Agus. Ya. Nah, itu penjelasan dari segi ini ya, sebagai pengacara ya. Bang Agus, apa menurut Anda pendidikan hukum di universitas saat ini sudah cukup mempersiapkan mahasiswa untuk dunia nyata sebagai pengacara? Ya, kalau kurikulum ini soal kurikulum, saya tidak tahu kalau sekarang. Dulu kalau zamannya kami itu dikedepankan itu dosen-dosen kami dan ada mata kuliah tentang praktek beracara. Praktek pengacara? Beracara. Oh, ya, Jadi ya. kita disuruh ke pengadilan nonton, misalnya perkara kasus perdata, pidana, Ya. ya kan, petuen, tata negara, sengketa administrasi. Karena hukum itu ilmu terapan, dia bukan ilmu analitik. Oh, maaf kata, kalau orang fisip atau sospol dia kan orang politik kan. Ya, ya, ya. Orang hukum itu kalau kita bawa kepada teori, ya apa istilahnya ya, tergantung cita-citanya. Kalau dia mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi polisi, jadi pengacara, dia harus banyak di praktek sama dokter kan. Kalau tidak punya pengalaman praktek, tidak mungkin teori, lari klien Pak, lari nanti semua persoalan-persoalan yang sifatnya dalam sistem apa peradilan kita. Kurikulum yang sekarang ini saya lihat tidak tahu mengarahnya kemana. Tapi kalau saya lihat rata-ratanya, kan saya di LBH Sulteng, banyak yang datang magang sama kami. Iya. Minimalnya misalnya di awal-awal magangnya misalnya untuk mendampingi klien untuk apa melapor ke polisi. Itu kalau tidak punya pengalaman, Ya, itu kan itu. tidak ada dalam kitab KUHP. Tidak Iya, ada tidak memang. ada. Ya beda-beda lah. Kalau Polres Palu kan lain. Misalnya siapa penyidiknya di sana yang menerima, di Polres Sigi lain-lain kan. Karena kita berhadapan dengan manusianya kan di sana. Ya, ya. Nah, kalau tidak pernah punya relasi dan kebiasaan dalam apa, itu tadi saya katakan harus berpraktek. Kalau tidak, dia saya anggap apa ya, dia menjadi penasihat hukum bukan advokat. Oh, Kalau penasihat hukum itu lebih banyak memberikan advice ya. karena dia menguasai bacaan-bacaan teori-teori. Tapi kalau dia seorang advokat, dia mulai dari kasus yang terjadi di lapangan. Kalau terjadi yang namanya proses litigasi di kepolisian, kejaksaan, ya dampingi supaya ditahu benar sampai kepada ke pengadilan. Sehingga paripurna dia memahami apa disebut dengan perkara hukum. Perkara hukum. Ya itu dia. Oke. Oke, selanjutnya Bu Agus, bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasi mempengaruhi praktek hukum? Justru sangat membantu. Sangat Saya membantu. sidang di Poso. Poso itu pengadilannya kan menaungi 3 kabupaten, Touna, Morowali Utara. Biasanya kan biaya tinggi tuh loh kalau mau datangkan klien dari lapas Kolonedale ke Poso. Begitu juga di Ampan. Ya cukup dengan Zoom meeting. Ya Zoom ya. Jadi dia di lapas, cukup saya ke lapas. Ya kan, saya di lapas dampingi klien saya. Ya. Nah, tim saya terbagi misalnya tim kami 4 atau 5, sebagian ada di pengadilan Poso. Oke. Nah, cuma memang ada kendala, biasa soal signal, Oh iya benar. signal terus audio. Audio juga berpengaruh Itu ya. kendala. Iya. Sebenarnya harus pemerintah memperhatikan itu. Bagaimana apa namanya dibantu, karena lembaga peradilan ini kan tiang inti daripada sendi demokrasi yang paling akhir.
menentukan demokrasi itu bagus atau tidak. Oh, gitu. Kalau peradilannya seperti begitu, biasa ulang. Jaksa juga bingung sebelah bingung kan. Apalagi pada tahap pembuktian. Oh iya, pemeriksaan betul, saksi. betul, betul sekali ya. Ya kan? Karena panitera itu akan mencatat, bingung apa mau diapa, nggak didengar baiknya. Betul, betul. Nah, itu Sepakat. saja kekurangannya. Oh, oke. Nah, teknologinya eranya baru sudah masuk, tapi kualitas daripada infrastrukturnya itu yang kasihan masih lemah, masih mono, belum yang apa istilahnya kalau sekarang Italian high ya. Jadi benar-benar ngebrom, baru salonnya itu ya maaf kata kasihan. Coba bisa ke pengadilan lihat itu yang ruang untuk apa sidang elektronik itu, sidang Online kayak gitu. ya online. Jadi ya mic-nya juga, terus kemudian sound-nya juga, nah itu juga tidak memberi dukungan kualitas daripada proses beracara kita di pengadilan. Oke, oke. Nah, oke Bung Agus. Selanjutnya ya, berbagi pengalaman tentang kasus yang Anda tangani, yang kemudian menjadi materi diskusi, atau di kelas kah, atau di mana kayak gitu. Bisa di fokusnya apa itu maksudnya? Jadi gini, pengalaman tentang kasus yang Anda tangani, Ya, kemudian bisa menjadi materi pendiskusian. nah, satu kesyukuran saya, Ya. saya kan tadinya berlatar belakang pada perkumpulan kawan-kawan di dunia gerakan. Ya, Dan saya tidak membatasi diri sama seniman, sama pencinta alam, oke. sama kaum-kaum environmentalis, Berarti umum ya, umum. ya, sama buruh, petani, nelayan. Dan selama bergelut itu selama 14 tahun. Nah, dan di situ saya temukan seperti Udin bilang tadi, seperti Febri bilang tadi, kita mengalami sesuatu yang tidak maksimal untuk idealnya sebuah proses jati diri sektor sosial punya kegiatan ini. Ya, Macam si siapa Ilham ini kan dia ketua paguyuban perhimpunan masyarakat Bajau. oh, Ya, masyarakat Bajo. Bajo itu kan bukan hanya di Indonesia, ada di Thailand, ada di Malaysia. Dia masyarakat tanah airnya itu adalah ekosistem perairan, ya kan laut kan. Ya, Orang Bajo mau disuruh tinggal di gunung tidak akan bisa dia. Dulu kan waktu program Depsos tahun 79 itu pada turun mereka ulang. Jadi mindset orang mengatakan kalau saya bantu bangunkan rumah, dia tidak lihat budayanya orang. ya. Saya mau apa bekan? Saya biasa tangkap ikan kan. Oh iya. Ya itu dia. Jadi itu. Jadi ketika saya jadi pengacara, Ya. saya kurangi yang namanya penanganan kasus dalam persidangan itu yang sifatnya berbau profit. Berbau profit. Saya butuh profitnya, tapi berbau profit dalam arti persentase case-nya. Case-nya. Misalnya case-nya gini, ada kasus buruh, tapi rata-rata yang saya dapati dalam lapangan, dia juga petani. Misalnya di Morowali, Ya. dia Morowali Utara. 10 tahun lalu dia sama papanya buka kebun di situ. Buka kebun. Anaknya sekolah, pulang sudah sarjana, tentunya banyak yang tidak bertani lagi, tidak berkebun. Ya. Kebunnya saja tinggal papanya yang panen. Tiba-tiba datang perusahaan. Datang perusahaan ini. Nah, digusur tanahnya. Oh. Ya kan? Si anak ini sama bapaknya, misalnya kalau dalam case yang normatif, oke, papa sudah terima ganti rugi. Ya. Tapi saya apa yang saya dapat? Oh iya iya iya. Jadi jadi begitu gap sosialnya ada dalam unit sosial yang disebut keluarga. Saya tidak mungkin jadi buruh, tapi pasti jadi buruh karena saya mau kemana lagi? Tanah papa sudah jual, kepala desa sudah gak ada atau jual. Nah itu yang terjadi. Nah, saya harus melihat itu sebagai sesuatu yang persentasenya beda. Kalau misalnya profit, dia sewa saya, dia pakai saya, dia beri kuasa, saya tanya objeknya berapa? Sengketa lahan ini harus mau direbut. Misalnya dia di atas 300 juta atau 100 juta ke bawah. Ada kesepakatan daripada saya dengan tim saya untuk menangani. Misalnya soal transportasi saya, akomodasi saya dengan dalam masa persidangan. Kecuali kalau atas nama LBH. Karena kalau LBH kan dia tidak boleh profit.
Oh. Kalau lembaga bantuan hukum itu dia harus bantuan orang miskin karena kerjasama dengan Dekumham. Itu khususnya LBH. Khusus untuk LBH. Jadi saya di LBH, tapi kalau untuk penanganan kasus rakyat begitu, saya harus dapat profit juga, tapi kemudian saya harus pilih yang menonjol kasus rakyatnya. Jadi begitu dia. Bukan berarti saya pergi cari yang menonjol profitnya. Iya, Kan iya. dua hal yang berbeda. Berarti tidak harus ini. Tidak harus. Ada teman-teman Gus, dia bisa kau tangani korupsi. Saya tangani korupsi, tapi saya mau bela koruptor, tapi yang bagian daripada mata rantai yang paling lemah. Misalnya, dia tertuduh, terpidana korupsi karena dia bawahan. Dalam undang-undang kepegawaian kan dia tidak bisa melawan atasan. Oh iya. Biasanya dia disuruh atasan untuk membayar. Loyal dia kan. Nah, akibat pembayaran itu, ya, kalau dalam hukum kita yang rejim peraturan, ya kan, dia tidak mau lihat barang siapa dengan sengaja, kata barang siapa, dia langsung menunjuk dengan dua alat bukti, saksi dengan alat bukti, uang rekening. Cuma dia bilang, Pak saya kan cuma disuruh. Kata disuruh ini rejim peraturan tidak ada yang bisa bela dia. Dia siap perintah saja gitu. Pasti dia ditahan dan biasa lebih tinggi hukumannya daripada bosnya. Oh. Kepala dinasnya misalnya, kepala apa bironya atau apanya. Jadi kasihan sebenarnya birokrasi kita dalam kerentanan kasus-kasus korupsi begitu. Nah saya masuk di situ bela yang kerentanan pada mata rantai yang paling lemah. Jadi tapi ada teman-teman kali ya sudah laguskan kasus sama saja, hakim tetap yang putuskan. Kan biasa begitu kan? Oh enggak. Makanya saya selalu aksi. Saya kampanye biar publik tahu. Minimal kalau 100 orang nonton saya cuma butuh biar cuma 2, penting sudah mengerti. Sama dengan lukisannya Febri yang sangat indah, tapi kalau mau dimaknai kan mana orangnya? Nggak ada orangnya. Terus kita harus belajar benar, belajar seni lukis, tidak mungkin. Tapi kemudian ada 1-2 yang paham, tapi itu konsistensinya ada kepada budaya orang aktivis pekerja seni lukis. Begitu juga di dunia advokat. Yang saya butuh adalah kampanyenya yang paling utama, karena puncak daripada rejim hukum itu adalah keadilan. Oke. Kalau sudah bicara keadilan, darah kita semua merah, hati kita semua sama. Perbuatan itu yang disengaja atau tidak itu harus kita kampanyekan. Luar biasa. Ya. Oke, Bung Agus. Siap. Saya next lagi. Pertanyaan berikut dari saya, Bung Agus. Apa nilai-nilai utama Anda, Bung, coba tanamkan kepada mahasiswa hukum Anda agar mereka menjadi pengacara yang etis atau profesional di masa depan? Sebenarnya kalau sudah masuk dunia hukum, Ya. sekarang dulu waktu jadi panitia ospek, pertanyaan saya mau jadi hakim enggak? Saya mau jadi hakim. Kenapa masuk fakultas hukum? Karena saya ingin mau tangkap pencuri, saya mau macam-macam lah. Iya. Ya, maunya kita begitu. Sekarang yang menangkap itu bukan pengacara, itu jaksa sama polisi. Jaksa mau jadi dan polisi jaksa. Oh ya. Nah, gitu kan? Jadi dalam ospek itu sudah bikin edukasi. Oh tidak, saya mau tegakkan aturan. Oh berarti Anda mau hakim. Gitu kan? Oh tidak, ini tidak adil, saya harus bela, saya harus perjuangkan. Oh kok sama saya pengacara. Nah dari situ saya klaster mau masuk kelompok studi nanti. Kalau rumus jaksa dan polisi, ilmu hukumnya dalam tugas kewenangannya, dia tidak pernah membela. Dia tetap harus mencurigai. Oh, gitu. Karena itu rumus kerjanya mereka. Oh ya, baru saya tahu ini. Kalau sama pengacara, salah benar saya tidak mau tahu. Selama hakim belum putuskan, saya harus bela dia. Begitu. Cuma itu saja dia punya konklusi daripada sistem beracara kita. Ya, ya. Nah, kembali ke mahasiswanya. Bukan soal dia di jaksa, dia di polisi, atau dia di pengacara tadi. Kualitas ilmu terhadap hukumnya itu apa? Ya itu manusianya kan. Budayanya dulu kita lihat. Suka baca buku enggak? Budayanya suka mau mencari informasi tentang berkaitan dengan dia sebagai studi mahasiswa hukum. Nah itu saya lihat jarang anak-anak sekarang. Maaf kata, karena mungkin teknologi ini kan
lebih mempengaruhi orang. Dan coba perhatikan mahasiswa sekarang, kritik saya adalah tidak ada yang konkret dalam komunikasinya dan argumentasinya, analitis pun tidak ada. Apalagi mau berkarya, menulis di koran saja, di padahal media-media online sekarang banyak kan, menulis saja karya tulis yang sifatnya artikel itu tidak ada. Kalau bisa bikin kajian penelitian mahasiswa Unpad, ada berapa dalam setiap angkatan mahasiswa itu membuat artikel, tulisan, tidak ada itu. Padahal yang disebut dengan mahasiswa itu adalah pelaku studi untuk kajian ilmu, pelaku studi itu disebut akademik. Sivitas akademik kita adalah orang yang studi, yang saya katakan tadi, yang sebagai pelaku ilmu, dia belajar di situ, dia harus kaji di situ. Oh, itu dia punya ini ya. Ya, jadi begitu harapan saya kepada mahasiswa, kecuali tidak mahasiswa. Kalau mahasiswa itu harus kuasai teori, Harus kuasai teori. harus kuasai teori, kembangkan ilmunya. Oh, siap. Ya, itu Oke, dia. Bung Agus. Nah, sebagai pengacara, Bung Agus, apakah ada perbedaan besar dalam cara Anda menangani kasus sebelum dan setelah Anda mengajar atau apa gitu? Perbedaan kasus Di sini perbedaan besar dalam cara Anda menangani kasus terhadap sebelum Anda setelah istilahnya menjadi seorang pengajar atau kayak gitu. Ya. Perbedaannya sederhana. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Karena perbedaan itu adalah kalau dalam perilaku ilmu teori itu, Ya. dia harus berdialektika. Orang biasa sebut proses kan, sama dia melukis. Ada sketsa dulu kita buat kan. Ya. Nah, jadi itu yang menuntun kita terhadap progres dari. Karena begini, ilmu itu harus kita jadikan objek, jangan subjek. Yang subjek itu kita. Subjek kita ya. Kita yang subjek, sehingga ukurannya jelas. Sebagai objek, dia harus menjadi objek lagi, subjek lagi terhadap siapa. Kalau kampus kan tradisinya KKN kan, harus pergi dulu. Tapi yang terjadi jalan Tadulako yang nggak ada terpanjang di Indonesia. Tadulako 1, kebunnya orang Tadulako 2. Oh gitu ya. Jadi sifatnya kegiatan karitatif, bukan berada pada kuliah kerja nyata, berada pada apalagi mahasiswa hukum. Mas harus cari tahu dong hukumnya orang sini, apa kebiasaan adatnya apa. Nah, terus kemudian itu menjadi kajian dia sebagai subjek ilmu dia tadi. Objeknya itu hukum, ilmunya kan. Nah, bagaimana melakukan komparasi. Nah, ada terus ide-ide itu untuk menuliskannya, mendebatkannya. Jadi paripurna ketika dia selesai. Oke. Iya. Kalau terus bagaimana Anda menyimbangkan antara tanggung jawab sebagai pengacara yang sibuk dengan untuk mau mengajar atau dengan kasus-kasus yang Anda geluti atau untuk menyelesaikan, bagaimana Anda menyampaikan materi yang mendalam? Panjang sekali. Seperti apa itu maksudnya? Jadi gini, bagaimana Anda menyimbangi antara tanggung jawab ya sebagai pengacara yang sibuk ya sampai harus menyampaikan materi yang mendalam. Kalau saya pengacara itu tidak bikin sibuk. Jauh sebelum saya pengacara, saya sangat sibuk. Oke. Ya, sama dengan kita anak kecil Ya. menjadi anak besar, dewasa, komposisi makanan kita kan. Ya. Ada orang menganggap gagalnya manusia modern itu menganggap ketika dia menjadi seorang profesional, berarti dia harus mengatakan saya sangat sibuk karena profesional saya. Kalau saya justru tidak, karena saya perlakukan profesional itu, profesi itu adalah objek, bukan sebagai subjek. Tempat saya mencari rezeki saya di situ, tempat untuk saya, tempat saya mencari. Karena begini, masa jauh sebelum pengacara kau tidak punya banyak teman relasi, Iya betul. ya kan? Apalagi sudah jadi pengacara. Nah, kekuatan relasi ini justru menempatkan tadi profesi saya itu justru sangat membantu. Tidak ada harus divariabelkan bahwa ini akan
menyibukkan saya kalau saya ini meninggalkan. Justru saya tunggangi pengacara ini. Oh gitu ya. Saya tunggangi pengacara dengan kampanye. Kalau saya sidang di pengadilan, cuma satu permintaan saya sama klien. Saya mau tangani kalian tapi di atas 10 orang. Kalau 1000 orang lebih suka. Sekarang kan di Morowali Utara kan 1462 sekian saya punya calon klien. Dan kalau sidang, saya bilang harus turun. Kayak Poboya kemarin. Harus turun. Bukan soal kalah menang di dalam atau apa. Hanya memperlihatkan di masyarakat itu bahwa peradilan itu hal-hal yang biasa. Kau lihat sendiri dalam fakta persidangan, rakyat oh begini rupanya kalau sidang orang. Sama kasus ibu yang mencuri kayu itu kan, Oh iya, iya, iya. yang hakim putuskan berdasarkan rasa keadilan, bukan berdasarkan peraturan. Kalau peraturan kan dia melanggar, memang mencuri. Iya. Padahal cuma dicuri kesan kayu. Tapi kata mencuri tetap harus dihukum. Iya, sepakat. Tapi iya, betul. apa rasa keadilan harus untuk perbuatan mencuri Iya. itu yang orang sendiri mengalami ketidakadilan? Oh, iya. Maka hakim mengatakan, saya hukum ini ibu dengan mengganti rugi seluruh orang ruangan sidang Sepakat, ini, betul, betul. membayar dia. Kan tinggal tambah objeknya saja. Oh iya, iya. Jadi Bisa keadi- memang begitu Bung Agus, bisa ya. bukan hakim Hakim punya kedudukan sangat mulia dan sangat menentukan. Dia juga harus menemukan itu keadilan itu dalam persidangan itu. Itu kelebihannya kedudukan hakim. Jadi kalau ada orang bilang kau salah, kau melanggar, tugas saya bilang, oh jangan sembarang bicara salah. Belum ada rasa pengadilan putuskan. begitu. Kalau koruptor, ya kita uji dulu dia. Kalau koruptor, benar tidak? Itu Coba lagi. kau babohong yang benar, ya kan? Jangan ini biar babohong juga munafik. Oke, Dalam bagus. perbuatannya. Ya? Kalau pendapat Anda tentang kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi hukum untuk mengembangkan hukum yang lebih baik di Indonesia? Kalau saya kembali kepada Sacipto Raharjo bilang, kembalikan ke masyarakat saja. Ya kan? Apa yang berlaku pada masyarakat itu saja. Sama masyarakat Bajo, mereka punya kebiasaan yang kita pakai. Jadi hukum itu jangan sentralis. Mayoritas yang menguasai minoritas. Hukum itu adalah dinamika daripada unsur struktur sosial yang beragam. Ya. Kalau orang Wana lain juga, orang Daa lain juga. Jangan ada aturan, oh jangan bos ini melawan aturan negara, aturan pusat. Ya mana aturan negara? Ya. Negara itu bukan subjek hukum, dia dalam arti dia menulis di situ. Ternyata undang-undang DPR yang dipilih lewat pemilu kacau ini kan. Bayangkan, saya kalau demo dulu ke DPR, saya uji, walaupun dalam podcast ini saya bilang, saya mengatakan kan anggota DPR, saya mau uji kalian karena belajar tentang pembuatan undang-undang peraturan itu ada mata kuliahnya. Oke, ya. Saya bilang ini satu spidol, tidak usah buat perda, coba buat surat edaran dulu, 1 lembar surat edaran kalau bisa ini. Ya. Kan tugas DPR kan membuat salah satunya adalah membuat aturan kan. Ini buat surat edaran tidak bisa. Buat SK tidak. Dan partai kita sekarang ini tradisinya hukum mereka permainkan dengan cara begitu. Kadernya masuk ke dalam itu yang penting gol. Coba suruh buat perda. Ternyata dibuat oleh biro hukumnya ada di sekretariat. Maka tidak heran waktu saya gugat dulu CSR, perda nomor 13 CSR-nya DPRD kota, copy paste, ketahuan. Ada yang lupa di salah satu klausulnya. Dan studi banding. Nah sudah lupa mungkin mengantuk, tapi sudah disahkan. Aduh. Mau di apa? Sama dengan putusan MK kemarin kan. Ada diputuskan hakimnya sudah terbukti melanggar kode etik kan. Tapi mau di apa? Sah karena hakim putuskan. Oh begitu. Itu jeleknya di hukum itu. Kalau sudah salah, bukan, tapi tidak bisa lagi karena sudah final dan mengikat MK. Padahal sudah terbukti hakimnya melanggar kode etik kan. Sebenarnya harus gugur itu aturan kan tentang ambang batas umur wapres itu kan. Iya. Ya kan. Tapi diputuskan sudah mau di apa? Tidak bisa lagi dirubah. Oh begitu. Iya itu dia. Perda juga begitu. Kecuali ada yang gugat ke Petuen. Alhamdulillah saya menang, tapi objeknya beda. Saya ke perdatanya, PMH, perbuatan melawan hukumnya. Bahwa itu tidak boleh dipakai. Bukan saya gugurkan perdanya, bukan. Perdanya tidak boleh lagi digunakan.
Kalau kepada objeknya perdanya kepituensa ya, nah sudah lewat 90 hari kan batas bagus buat kepituan 90 hari. Lewat dari itu nggak bisa lagi. Sudah terima saja peraturan yang gagal terus itu. Makanya memilih wakil-wakil itu jangan main-main. Ya benar-benar tahu cara membuat aturan. Tidak usah hukum, aturan saja. Saya suruh buat surat edaran saya tidak bisa. Apalagi SK, apalagi Perda, apalagi undang-undang. Kan itu menimbang, mengingat apa yang mau ditimbang ini. Tuh, mulai apa yang mau ditimbang? Apa yang kau mau ingat konsiderannya? Terus gimana batang tubuhnya? Batang tubuh itu sifatnya apa? Mengatur atau asasnya? Itu ketahuan betul itu. Kalau kita orang hukum, terutama jurusan saya administrasi negara, ketahuan ini. Aduh, copy paste lagi. Tahu ya. Tapi mau diapa? Sama kita berteriak tentang kebenaran di tengah pasar. Siapa mau dengar? Oh iya. Siapa mau dengar? Gitu bagusnya. Iya. Keadilan itu jangan dipaksakan. Hukum itu harus disederhanakan. Tidak usah dibikin rumit. Hanya orang politik ini bikin kacau. Bikin rumit. Iya. Ampun saya. Oke Bung Agus, Ya. sedangkan buat teman-teman yang lain, saya akan mengakhiri podcast kita di hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu duduk berbincang di podcast OTT hanya di Kota Palu. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi ya, saya sangat sungguh. Aduh, ini juga bisa menjadi apa ya? Ilmu buat saya untuk mengetahui apa itu arti hukum ya, karena saya Kenapa ilmu, sepotong cerita, kenapa ilmu menjadi pelik? Karena disederhanakan menjadi studi. oh gitu Kenapa kopi ini menjadi sesuatu yang nikmat? Ya. Karena dia sudah kimiawinya dengan air. oh gitu. Coba orang makan kopi kalau muntah dia kan. Jadi ada orang menyederhanakan sesuatu objek. Epistemologi kalau Rocky bilang kan. Oh iya. Ya kan? Dari ontologinya proses dia berpikir menghasilkan ide penalarannya terhadap realitas empirisnya itu sudah lari dari makna. luar biasa. Oke, buat teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu terkhususnya ya, terima kasih sudah yang subscribe atau membagikan ya. Dan buat kalian teman-teman sekali lagi yang di Kota Palu, ini podcast kali ini sangat bermakna buat teman-teman mahasiswa dan juga yang mau bergelut di dunia hukum lagi nanti ya, bisa menjadi motivasi, inspirasi buat Anda semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktu, dan sampai jumpa di lain waktu untuk narasumber yang tidak kalah seru juga dengan yang sekarang. Oke, see you next time again, bye.